Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi dalam program 60 menit. Nah, kali ini izinkan saya Ariki Rahmat akan menemani 60 menit ke depan Anda. Nah, kita akan membahas seputar hal-hal yang bermanfaat tentunya untuk sahabat Keluarga Muslim. Nah, kali ini saya akan menemani sahabat Keluarga Muslim tentunya dengan Ustadz Gofur, Abdul Gofur maksud saya. Nah, kali ini kita akan ngebahas seputar tentang bagaimana sih orang-orang itu bisa ruqyah, dan kita juga pastinya bisa ruqyah juga tentunya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Semangat saat ini. Ada yang mau tanya dulu nih, Ustadz. Sebenarnya ruqyah itu apa sih, Ustadz? Itu dulu, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ya, untuk ruqyah, ya mungkin di antara kaum muslimin juga sudah tidak asing lagi untuk kata ruqyah ini, ya, dan mereka sering mendengar ataupun sering menyaksikan di televisi. Ya, kalau menurut bahasa, ya, kata ruqyah ini dia berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah jampi-jampi, ya, ataupun kalau bahasa kita biasa disebut mantra. Nah, itu dia kalau menurut bahasa, ya. Akan tapi yang biasa kita gunakan, ya, kalau untuk pengertian syar'i itu adalah berkaitan dengan pengertian ruqyah adalah semua, ya, bacaan-bacaan, ya, yang diambil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika membacanya diniatkan untuk kesembuhan. Nah, ini yang sering dipakai pengertiannya oleh para ulama. Berarti, Ustadz, ruqyah ini jampi-jampi juga, Ustadz, ya? Ya, jampi. Nah, terkenalnya kan di masyarakat itu kalau jampi-jampi itu adalah disematkan ke dukun gitu. Iya, makanya untuk ruqyah ini dia nanti ada terbagi menjadi dua macam. Ya, ada ruqyah yang syar'iyah, ada dia ruqyah yang syirkiyah. Nah, kalau yang ruqyah syar'iyah, ya berarti ruqyah yang dia sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan kalau yang dia ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang dia biasa itulah yang digunakan oleh para dukun. Makanya untuk para ulama memberikan syarat ruqyah, yaitu ada sekitar, kalau saya nggak salah itu sekitar 4. Ya, yang pertama itu syarat ruqyah itu dia bacaannya diambil dari Al-Quran. Nah, bacaannya diambil dari Al-Quran. Ini ciri-cirinya, Ustaz, ya? Iya. Oh, iya. Nah, kemudian yang kedua, dia doa-doanya pun diambil dari hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, banyak doa-doa yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketiga, ini dia menggunakan bahasa yang dipahami. Menggunakan bahasa yang bisa kita pahami. Nah, kalaupun dia menggunakan ketika meruqyah menggunakan bahasa Jawa, boleh, nggak masalah. Dan dia cuma mengeluarkan metu kue jin, nah, misalnya gitu kan. Nah, itu boleh, nggak ada. Syariah tadi, Ustaz? Iya, itu syariah, nggak masalah kalau dia menggunakan kata itu. Yang penting bahasanya itu bisa dipahami. Nah, beda dia dengan misalnya mantra yang dibaca oleh dukun. Ya, kalau mantra yang dibaca oleh dukun memang bahasanya pakai bahasa Jawa, tapi susunan kalimatnya itu nggak bisa dipahami, sehingga inilah dimasuk dalam kategori ruqyah yang syirkiyah. Nah, kemudian yang keempat itu ditambahkan ada bacaannya itu harus jelas, harus dengan suara yang keras. Jadi dalam bacaan ruqyah. Oh, bacaan. Ya, dengan dijaharkan. Nggak boleh ada bisik-bisik dia dalam ruqyah syariah ini. Nah, tapi kalau syirkiyah, ya itu dia bisik-bisik, disitulah dia ada bacaan-bacaan mantra untuk memanggil jin. Oh, iya, saat kan ada tuh kayak ruqyah yang pernah lihat itu, dia baca deres-deres gitu kan. Kebanyakan kalau macam orang baca jompa-jampi itu dia ngomong pelan-pelan sembur gitu. Nah, itu dia. Nah, kadang dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, suaranya kuat, tapi nanti tiba-tiba dia pelan di situ. Misalnya setelah maliki yaumiddin baru pelan dia, tapi mulutnya tetap
bergerak. Ini dia itu masuk. ada suatu hal yang dibacanya gitu, Ustaz. Iya, biasa ada mantra yang dia baca, situ dia untuk memanggil jin tersebut, untuk membantu proses ruqyah dia lah, ruqyah yang syirkiyah itu. Karena sekarang ini kan sangat banyak sekali ya ruqyah yang tersebar. Ya karena memang ruqyah sekarang ini lagi laris manis kita katakan ya kan, sehingga dengan ini ya para dukun merasa tersingkir sehingga mereka juga ikut-ikut menggunakan metode-metode ruqyah. Tapi metode ruqyah yang mereka gunakan tentunya sangat berbeda dengan ruqyah yang syar'iyah. Tadi kan ada berapa tuh ya antara ruqyah syariah sama ruqyah apa tadi, Ustaz? Syirkiyah. Nah, kalau misalnya udah namanya syariah ini kan udah kita benar-benar minta pertolongan sama Allah nih. Kalau misalnya ruqyah apa tadi? Syirkiyah ini melibatkan siapa, Ustaz? Kalau orang ruqyah syirkiyah ini dia melibatkan biasa si dukun itu sendiri, dia ada bantuan khodam ataupun bantuan dari para setan. Jadi dari para setan inilah dia minta ketika membacakan Al-Fatihah, membacakan ayat Al-Quran untuk mengelabuhi orang awam yang nggak tahu kan. Nah, di situ dia minta namanya, misalnya disebutkan nama si jin tersebut, sehingga ketika proses ruqyah dia terkadang setannya inilah dia yang berantem antara setan dengan setan. Kalau setan si dukun ini yang menang, maka setan yang ada di pasien ini mau keluar dia. Tapi kalau setan yang ada di dukun ini yang kalah, biasanya itulah ada negosiasi, misalnya minta sajen. Nah itu dia karena nggak bisa ngalahkan, jadi negosiasi dia. Aku mau keluar, buatkan aku sajen, taruh di pohon antara besar. Mereka lah negosiasi gitu. Ya. Ataupun nanti ya kadang dikasih syarat-syarat yang sulit. Dan itu sembuh, Ustaz? Ya? Biasanya kalau yang sembuh gitu kalau masalah itu. Ya dengan izin Allah, insya Allah sembuh gitu kan. Tapi masalah ruqyah syirkiyah tadi? Ya bisa saja sembuh, ya bisa saja enggak gitu. Walaupun sembuh tapi tetap aja sama jin. Karena kan memang jin yang ada di si pasien ini dia sudah nggak mengganggu. Jadi kalau sudah nggak mengganggu berarti sudah sembuh dia. Tapi kalau syarat-syaratnya nggak dipenuhi ya itulah dia tetap mengganggu. Nah, misalnya suruh nanti setiap. Misalnya ibaratnya ini tadi minta sajen, rupanya sajennya misalnya sampai sekian, udah nggak dapat lagi, ganggu lagi gitu. Iya ganggu lagi. Seperti itu. Itu namanya negosiasi antara setan dengan setan ya, dengan setan yang satu dengan setan yang lain ya, sama seperti manusia kan gitu. Kalau nggak kamu kasih aku, aku ganggu terus gitu. Antara setan sama setan ini berkomunikasi juga, sudah? Ya komunikasinya ketika berada di situ saya ketika sudah selesai acara penggangguan itu ya. Sudah selesai acara penggangguannya sudah. Ya tapi yang memang setan yang pengganggu ini ya tetap dia memantau terus gitu. Tentunya kan kalau misalnya setan yang bernegosiasi itu lebarnya setan. Apakah dia mau melakukan sesuatu itu tanpa hal gitu kan? Pastinya dia juga mau gitu kan. Ya. Jadi kan ibaratnya nggak terselesaikan masalah sebenarnya. Nggak akan terselesaikan masalah dia. Karena kan ada misi utama dari setan itu yaitu untuk membuat manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi teman. Nah, makanya kita sebagai manusia tidak boleh berteman dengan jin, dengan setan itu tidak boleh. Nah, makanya ketika proses ruqyah ya juga para ruqyah itu sebenarnya dilarang, tidak boleh terlalu banyak berkomunikasi dengan si pasien yang memang sudah terganggu gangguan jin tersebut. Tidak. Maksudnya Ustaz gimana, Ustaz? Nggak boleh misalnya antum lah sudah kesurupan gitu kan. Nah, itu dikurangi untuk komunikasi, banyak bicara dengan dialog dengan jin yang kadang kan orang bertanya macam-macam kan gitu. Nah, itu dikurangi. Karena ini nanti karena hukum asalnya setan ini kan pembohong. Jadi apa yang dia sampaikan sebenarnya bohong semua. Nah, ujung-ujungnya nanti si peruqyah ini kalau dia tauhidnya yang lemah bisa terjerumus ke dalam bohongannya ini? Ke perbuatan syirik bisa juga kan gitu. Atau bisa jadi bisa meyakini hadis-hadis yang palsu seperti itu kan bisa juga kan gitu. Sekarang ini kan lagi tersebar dialog antara jin dengan si peruqyah kan banyak, yang dari timur, mulai dari Timur Tengah ada, yang di daerah ini Indonesia. Jinnya tadi, Ustaz? Iya, dia jadi peruqyah ini dia mengajak ngomong jinnya.
diajak komunikasi jinnya ini terus menerus. Dan biasa orang yang seperti ini dia menggunakan mediasi. Jadi kadang dia menggunakan orang ketiga. Jadi jinnya yang di sini dipindah ke pihak ketiga seperti itu. Nah ini tidak dibolehkan. Jadi kan tadi kan misalnya jin ya, ibaratnya jin ini dari daerah lain. Nah pas waktu kita nih ada nih kerabat kita yang kena ruqyah, rupanya jin itu ibaratnya dari Jawa sana. Dia memang bisa ngikuti bahasa kita atau memang dia bahasa Jawa aja gitu? Bisa, ada kadang dia memang ikut bahasa kita ya bahasa Jawa seperti itu. Ada juga terkadang ya dia nggak mau bahasa Jawa ya dia pakai bahasa apa namanya ya bahasa dia entah yang dari mana kan gitu. Kan sering kita dapati kadang katanya jinnya udah tinggal di Timur Tengah ngaku-ngaku aja kan kita kan iya namanya. Makanya itu kalau ketika meruqyah gak usah banyak bicara dengan jinnya karena itu selain membuat proses ruqyah semakin lama ya itu juga bisa membuat hati kita nanti semakin lemah kan semakin terikut nanti dikatakan Dajjal sudah keluar kan sekarang ini kan tersebar gara-gara itu kan bener. Dajjal sudah keluar di sini hati-hati kalian. Sebenarnya itu adalah kebohongan yang dibuat dia. Iya kebohongan dia. Nah, karena tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kan seperti itu. Iya Sat. Berarti Sat kalau kita ini nggak bisa sembarangan untuk meruqyah aja Sat ya. Nah kita juga tahu bagaimana ruqyah secara syar'i, bagaimana kita mengetahui ruqyah itu secara syirkiyah Sat ya. Iya, ada yang syirkiyah. Sat, ini kan sesuatu hal yang perlu dipelajari. Nah tentunya ini nggak bisa sembarangan seperti yang tadi Sat. Kira-kira bagaimana sih Sat kita untuk supaya kita bisa memulai agar kita bisa melindungi keluarga kita, diri kita, supaya kita bisa meruqyah mandiri dan bisa membantu keluarga kita juga. Tentunya Sat. Tapi Sat tahan dulu. Kita jeda dulu Sat ya. Sahabat Keluarga Muslim, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan membahas bagaimana sahabat kita itu bisa punya ilmu tentang ruqyah. Gitu. Tentunya kita harus juga bersiap-siap. Bahwasannya hal-hal gangguan seperti ini bisa terjadi oleh siapa saja gitu ya Sat ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit. Nah, baik sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi di 60 menit. Nah, kali ini kita menyambung pembahasan. Tadi Ustadz sudah membahas tentang bagaimana tentang ruqyah gitu. Nah, kali ini kita tentunya ingin bertanya nih kepada Ustadz. Nah, ruqyah ini kan perlu dipelajari nih tadi seperti yang sebelum kita bahas tadi. Perlu dipelajari supaya kita bisa terhindar dari gangguan jin gitu. Nah, Ustadz, ya, Ana mau nanya nih. Ya, nanya apa? Boleh Ustadz ya. Ustadz, sejak kapan nih Ustadz antum mempelajari ilmu ruqyah nih Ustadz? Kalau untuk ilmu ruqyah itu kita sudah mengetahui sebetulnya di ketika kuliah udah tahu. Kuliah. Antum kuliah di mana Ustadz? Ya, kuliahnya kita di Ma'had Ali As-Sunnah dulu namanya. Iya, kalau sekarang kan namanya sudah Setai As-Sunnah. Iya, jadi kalau saya termasuk wisuda pertama di kampus ini, ketika di sini wisuda pertama gitu. Berarti alumni pertama. Yang di sini ya. Di sini ya. Tapi kalau yang di Tanjung Anom kami alumni terakhir ketika di Tanjung Anom gitu. Beda-beda dia. Ya. Kami cuma numpang wisuda aja di sini. Jadi di kampus As-Sunnah itu memang ada pelajaran tentang ruqyah Kan jarang kalau sih. Kalau untuk pelajaran mungkin nggak ada, tapi kita kan bisa membaca buku ataupun dulu banyak juga kawan-kawan ya satu asrama itu mereka sering meruqyah juga gitu. Dan sebelum masuk di As-Sunnah sendiri ya saya juga ya sering juga melihat orang-orang yang diruqyah gitu. Jadi memang dari mungkin di bawah 2006 itu kan sudah mulai, dan di TV juga ketika itu sudah mulai ada gitu kan 2006. Iya, 2006 2007 itu untuk acara ruqyah sudah ada dulu gitu. Dulu kan masyarakat itu saat kalau misalnya ada gangguan jin ataupun ada gangguan penyakit yang mungkin medis itu mereka tuh nggak
tahu lagi. Biasanya itu kan ke dukun lah. Iya. Kalau sekarang kan udah mulai bergeser nih. Iya, Oh, bawa rata-rata. ustadz sini ruqyah nih gitu. Ya, seringnya seperti itu. Jadi makanya mindset orang sekarang ini sudah kita katakan lumayan bagus lah gitu. Mereka sudah tidak yakin lagi sama dukun. Ya walaupun tidak semua, tetap masih ada aja orang yang tertipu gitu sama dukun, gitu kan. Nah, kembali lagi satu di saat bagaimana antum mempelajari sejak kapan itu? Iya, jadi dari as-sunnah kita sudah mempelajari. Kemudian ketika kita mempelajari, karena banyak orang yang dia mengetahui ilmu ruqyah ini, tapi mereka tidak berani mempraktekkannya, kan banyak. Karena ruqyah ini kan bacaan Al-Quran. Masa bacaan Al-Quran nggak ada yang bisa kan gitu. Banyak orang yang dia sebenarnya bisa untuk meruqyah kan, tapi untuk keberanian itu belum ada. Soal keberanian tadi saat karena berhubungan dengan jin itu sudah. Ya, biasanya seperti itu ya, takut nanti kalau habis meruqyah diganggu segala macam kan gitu. Padahal ya tetap saja meruqyah ataupun tidak ya tetap diganggu. Oh iya, ya. Masih nggak akan tenang mereka kan. Oh, kapan ku ganggu terus nih ya. Meruqyah dia diganggu, tidak meruqyah dia diganggu juga kan gitu ya. Karena memang kan permusuhan antara setan dengan manusia ini kan sampai hari kiamat nanti permusuhannya nggak akan berakhir sampai hari kiamat nanti. Udah ikarnya. Udah ikrar mereka seperti itu. Makanya setelah saya mengetahui ya untuk ruqyah ini, ya sudah lalu itu. Berlalu-lalang lah kesana sini. Ya enggak, maksudnya ilmu itu sudah kita ketahui gitu ya, sudah gitu aja gitu, nggak ada kita praktekkan, nggak ada kita kita amalkan. Ya, diamalkan gitu. Nah, mulai kemudian di tahun 2000 kembali lagi tadi kan ada sebagian orang yang udah tahu tapi nggak berani mengamalkan itu. Selain dari tadi kan jin, apalagi Sat, kira-kira Sat? Misalnya resiko yang bisa orang ruqyah itu dapat gitu. Ya biasanya kan karena itulah tadi was-was dari setan juga kan gitu. Nanti nggak mampu membendung misalnya. Nah, dia sebenarnya hanya was-was dari setan. Nanti kalau kamu meruqyah, nanti keluargamu, anakmu nanti diganggu jin semua gitu. Nah ini kan sebenarnya hanya was-was setan saja. Iya, untuk seseorang agar tidak meruqyah. Karena kalau sudah banyak yang ya orang yang, Masya Allah, kalau sudah banyak orang yang dia tidak meruqyah, maka nanti kan yang maju kan tinggal dukunnya. Karena nggak ada lagi peruqyah, nggak ada yang berani. Ruqyah aku dulu, aduh aku nggak berani, kok nanti tak diganggu pula. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk hal ini, siapa gitu kalau nggak ada orang-orang yang memang berani untuk meruqyah seperti itu. Alangkah baiknya juga kan saat ya setiap umat muslim itu tahu tentang ini dan berani untuk melamalkannya kan. Iya, yang bagusnya seperti itu. Nah, kalau memang sudah bisa semua kaum muslimin untuk meruqyah, ya nggak masalah kan seperti itu. Nah, posisinya sekarang ini kan kaum muslimin sedikit yang bisa meruqyah gitu. Dan yang berani juga saja. Yang berani. Kalau saya bilang bisa meruqyah berarti karena berani dia. Kalau kalau dia cuman tahu tentang ilmu ruqyah saja kan dia tidak berani belum tentu berani meruqyah kan seperti itu. Ana mau tanya juga nih. Nah, kalau tadi ada orang yang nggak berani meruqyah, nah, Ana mau tahu nih alasan antum kenapa antum berani? Ya. Kenapa antum berani dan antum memutuskan Ana mempelajari meruqyah? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya itu karena permusuhan antara setan dengan manusia ini selamanya sampai hari kiamat permusuhannya. Dan kita siap perang lah. Iya, kita harus siap perang. Siap nggak siap itu bakalan. Kita senjata udah ada gitu. Iya, senjata sudah ada, tinggal nebaskan saja kan seperti itu. Iya. Nah, masalah kena atau enggaknya yaitu belakangan kan gitu. Yang penting kita sudah usaha. Daripada kita pedang udah ada tapi kita biarkan gitu aja sampai bekarat sampai karena malah nggak berguna senjata yang ada itu tidak berguna. Makanya harus berani karena itu tadi permusuhan antara setan dengan manusia ini udah nyata saja. Iya, nyata. Pasti nih. Iya, dan Allah sudah sebutkan juga dalam Al-Qur'annya bahwasanya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian dan permusuhannya dari zaman Nabi Adam dulu sampai nanti hari kiamat. Iya, dan juga penyebab yang kedua ya selain untuk mengadakan perlawanan dengan
setan ini ya kan, jin dari golongan setan ini, jin-jin yang pembangkang ini kan gitu. Yang kedua karena kita melihat sekarang ini banyak praktek-praktek ruqyah yang dia di situ bercampur dengan kemaksiatan. Oh ya, Ustaz, tadi Ana dengar tadi antum bilang jin-jin pembangkang ini. Lalu sih Ustaz, emang sih ada sih Ustaz, misalnya jin yang nggak ngebangkang, terus bisa kita minta bantu mereka untuk bantu ruqyah gitu Ustaz. Seperti jin jatuhnya ke ruqyah syirkiyah tadi. Ya, karena kan untuk dalam berkaitan dengan jin, ya jin ini juga dia kan terbagi menjadi dua. Ada dia jin yang soleh, ada jin yang pembangkang, kafir lah, iya maksiat lah, suka maksiat, suka kafir, seperti itu. Nah, jin-jin yang kafir inilah yang dia membangkang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia yang dia disebut dengan setan. Iya. Set. Jadi kalau ada manusia yang membangkang juga kan disebut setan kan gitu. Nah, makanya setan itu juga dia terbagi menjadi dua. Ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Yang manusia tadinya manusia pembangkang ya? Iya, manusia yang pembangkang kan ini disebut setan ya. Tapi kalau dia manusia yang soleh kan nggak ada manusia soleh sebut setan, yang nggak ada. Tapi kalau yang dia pembangkang setan sifatnya. Karena setannya dia kan sebenarnya awalnya kan dari kata sifat, dia sifat buruk lah seperti itu. Jadi ketika kita katakan seseorang setan, buruk kali itu kan gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk setan ya ada dari golongan jin, ada dia dari golongan manusia. Nah, jin ini ya itu dia terbagi menjadi dua kan. Ada yang soleh, ada yang taat kepada Allah, ada yang dia tidak taat kepada Allah. Nah, jin-jin yang pembangkangan pembangkang tadi lah. Pokoknya jin yang pembangkang inilah dia disebut dengan setan. Nah, adapun kalau dia jin yang soleh, dia tidak akan pernah bercampur tangan di alam manusia. Iya. Dia nggak akan pernah, karena mereka sudah mengetahui ada batasan antara manusia dengan alam jin. Ibaratnya gini Ustaz ya, nanti ada dukun minta tolong sama jin. Jadi pasti yang mau ini adalah jin pembangkang. Itu jin pembangkang, walaupun dia paling soleh gitu. Padahal kalau jin yang dia memang betul-betul soleh, dia tidak pernah mau ikut campur di alam manusia. Karena memang sudah beda, sudah tahu dia batasan-batasan manusia dengan jin. Ada batasan-batasan, ada alam tersendiri, makanya karena dia sudah masuk ke alam manusia, berarti dia sudah membangkang. Walaupun dia itu termasuk yang soleh. Bisa saja dia ini orang jin soleh ini jin yang soleh di antara jin-jin yang pembangkang, bisa juga. Jadi misalnya ada Apa nih Ustaz? Air hitam, di situ ada ketetes misalnya cat warna putih sedikit aja. Nah, inilah yang putih ini sedikit lah. Ada juga yang bagi seperti itu Ustaz? Ya ada kan yang seperti itu, tapi dia termasuk dari yang pembangkang seperti itu. Sama misalnya kita berkumpul sama orang-orang yang jahat, suka minuman keras ya kan. Nah, kita di situ, kita duduk di situ, kita ikut minum juga, tapi yang kawan-kawan yang lain mencuri, kita nggak mencuri, kan kita disebut baik dari yang jahat kan, seperti itu. Makanya di antara jin ya seperti itu. Jadi walaupun kalau dia sudah masuk ke alam manusia, ini dia tidak lagi masuk dalam kategori jin yang baik, tapi dia masuk dalam kategori jin yang pembangkang. Walaupun dia menyuruh kita untuk syaratnya menyuruh kita untuk sholat tahajud, pasti nanti di akhir-akhirnya itu akan ada keinginan dia untuk membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah pasti ada. Lebih baik kita nggak usah berhubungan lah gitu. Nggak boleh kita berhubungan sama sekali dengan jin. Ya walaupun mungkin ada yang jinnya baik kok, dia suka nyuruh aku sholat, disuruh aku baca Al-Quran, itu di awalnya, tapi di akhirnya kita tidak tahu kan gitu. Ini semakin menarik nih Sat, semakin menarik pembahasan tentang alam-alam jin, alam gaib ini kan Sat ya. Tapi Sat, kita harus break dulu Sat. Break nih. Sahabat Keluarga Muslim, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit.
sahabat gagal muslim, kembali lagi di program 60 menit. Nah, pembahasan kita ini semakin menarik nih sahabat gagal muslim. Tentang jin ini. Ada jin yang membangkang dan ada yang tidak. Dan sebaik-baiknya kita juga tidak usah berhubungan dengan jin gitu, karena memang alamnya udah berbeda Ustaz ya. Nah, sahabat gagal muslim, kembali lagi tadi pembahasan kita tentang bagaimana Ustadz Abu Ghaffar ini bisa belajar nih. Nah, tentang ruqyah ini. Ustadz, dari pengalaman antum nih Ustadz, pasti di awal-awal kita memulai itu kita punya permasalahan kendalaan Ustadz. Ini masalahnya bukan apa Ustadz ya kan? Ini kendalanya ini berhubungan dengan jin nih gitu. Kita nih menghadapi pasien yang kesurupan misalnya kan Ustadz. Ya tentunya ini bukan main gitu kan permasalahannya. Gimana Ustadz permasalahan yang antum temuin? Ya, kita lanjutkan dulu ceritanya tadi ya. Oh boleh Ustadz, boleh Ustadz. Belum clear kan? Iya, ya jadi di tahun 2015 ya kita ada ikhwan teman yang dia mengadakan pelatihan ruqyah ya, ketika itu di Mencirim ya, kita ikut dan ternyata pematerinya Ustadz yang dari Kutacani itu, Ustadz Abu Fadilah. Yang kita bina kan. Yang kita bina, Masya Allah, sahabat gagal muslim. Jadi dari situlah kita terinspirasi. Memang kita udah tahu ilmunya ini tentang ruqyah ini, tapi kenapa nggak kita motivasinya praktekkan? Gitu. Iya, dari itu. Dan juga karena beliau juga lebih, ya kalau kami sama Ustadz Abu Fadilah ini ya sering sharing kalau tentang ruqyah ini gitu. Ketika mengadakan pelatihan, gimana saat pelatihannya, apa yang kurang seperti itu, atau pernah di mana kalau ada yang salah, di mana salahnya biar kita perbaiki seperti itu. Nah, jadi dari situ setelah jumpa sama dia baru kita juga mengadakan pelatihan yang pertama itu di Tanjung Anom, dan juga beliau juga yang kami undang untuk sebagai pematerinya ketika itu di Tanjung Anom. Nah, mulai dari situlah orang sudah mulai menghubungi untuk meruqyah. Maksudnya ini antum selesai dari situ, antum ya, mulai setelah mengatakan ruqyah itu, adalah orang yang dia mulai menghubungi kita untuk meruqyah gitu, untuk kita ruqyah dia gitu, seperti itu. Karena kan nggak mungkin kita tolak lagi. Kita sudah mengadakan pelatihan tapi kok masa kita tolak kan gitu. Ketika itu kami berdua sama Ustadz Sulaiman, abangnya Ustadz Sudirman. Dan juga dibantu ada kawan juga, ya dia si Septian namanya, dia tamatan dari Sabilul Mukminin Binjai. Waktu rame-rame langsung kerubungnya langsung dia. Iya itu menguatkan diri ya. Tiga orang inilah, jadi kami jadi satu tim 3 orang. Ketika pertama kali meruqyah kita bacakan aja seperti itu nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada, Sat? Nggak ada reaksi apa-apa. Ini maksudnya kondisinya penyakit. Padahal untuk ciri-ciri gangguan jin ini ada sama dia seperti itu. Tapi terindikasi disebutkan tubuhnya seperti saya, tapi bekas sayatnya nggak ada seperti itu kan. Sering mimpi buruk. Tapi kok ketika diruqyah nggak ada reaksi apa-apa. Ini kan karena pertama kali itu kan. Di mana ini masalahnya ini seperti itu. Jadi si Ustadz Sulaiman juga, karena kami sama-sama baru juga ketika itu kan, sama-sama baru meruqyah. Ini kita coba metode usapan. Metode usapan ini dia tangannya kita bacakan dulu, baru kita pegang bagian perut. Tangan siapa nih? Tangan kita? Ya, tangan kita. Nah, karena kita kan meruqyah orang, misalnya seperti inilah. Kita pegang gini. Dibaca dulu sebelumnya ya? Ya nggak, ketika pertama di ruqyah nggak ada reaksi muntah, mual, nggak ada seperti itu. Setelah itu baru kita bacakan sambil kita putar-putar bagian perutnya. Putar-putar bagian perutnya sambil kita bacakan terus ayat-ayat Al-Quran. Baru dia rupanya setelah kita usap seperti itu, baru dia ada terasa mual, mau muntah. Setelah itu baru dia muntah. Setelah muntah itu baru udah agak enakan seperti itu. Sat, maaf Sat, Nana potong dia. Itu kenapa Sat? Kalau ibaratnya ketika kita baca gitu dia nggak bereaksi Sat? Ya itu untuk alasannya sih bermacam-macam. Ya, bisa dari peruqyahnya, bisa dari yang diruqyah. Diruqyah ini udah jin bosnya gitu? Bisa saja seperti itu. Dan dia kadang kalau ketika kita ruqyah orang yang pasien ini nggak ada reaksi,
itu bisa saja dia masih kurang keyakinannya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oh, Tapi kita nggak boleh, si perukiahnya belum yakin sama si diri pasien. Oh, si pasien. Tapi kita nggak boleh, perukiah nggak boleh menyalahkan si pasien seperti itu. Gitu. Si perukiah, yakin gitu ya? perukiah harus koreksi diri dulu. Si perukiahnya koreksi diri dulu sebelum menyalahkan orang lain. Maksudnya? Jadi perukiahnya juga ketika misalnya kita membacakan tidak ada reaksi apa-apa, perukiahnya harus koreksi. Mungkin ada perbuatan maksiat yang dia lakukan belum bertobat. Bisa saja namanya perukiah kan manusia. Ya kan? Gitu ya, bisa saya ketika merukiah nggak ada reaksi. Ataupun tidak ada reaksi, kadang reaksinya sedikit. Berarti Ustaz kalau bisa diambil kesimpulan, orang yang bisa rukiah ini harus membersihkan dirinya juga, Ustaz. Membersihkan dirinya dulu gitu, Ustaz. Iya, itu yang harus dilakukan. Ataupun kurang yakin. Karena bisa saja, walaupun sering meruqyah, bisa saja kurang yakin. Karena namanya setan selalu mewas-was terus kan gitu. Bisa nggak aku ya? Ini pertama kali loh gitu. Walaupun nggak pertama kali, walaupun udah sering, dia itulah harus yakin. Iya, makanya para ulama kan selalu menyebutkan jadi dunia takum, perbaiki niat kalian, perbaiki terus niat kalian. Dalam ibadah kan seperti itu. Nah, apalagi ruqyah ini juga dia segi pengobatan hal yang mubah, tapi dia ada ibadah di situ, ya. Dia bercampur situ, ada ibadah, ada dia keduniaannya seperti itu. Makanya si peruqyah harus introspeksi diri dulu sebelum menyalahkan si pasiennya. Itu tadi. Kalau yang dia nggak ada reaksinya ketika diruqyah. Melanjutkan yang tadi kan Sat ya. Ruqyah ini Sat. Ya. Jadi ini apa nih Sat? Ini ada alat-alat yang ruqyah atau alat apa? Alat-alat perdukunan yang nanti kita akan yang biasa digunakan oleh para dukun. Kita akan bongkar nanti ya. Sekarang langsung aja kan? Boleh Sat, kita. Nah, di sini ada ya, nanti kita jelaskan kegunaannya saja. Jadi ketika ada yang mengasih benda seperti ini, nanti kita bisa menolaknya. Ada kadang orang dia nggak tahu nggak ada kenal ataupun enggak, itu kan tiba-tiba ngasih, ada juga kan seperti itu. Sat, Ana jadi flashback ke diri Ana Sat. Beberapa tahun yang lalu Sat, teman dekat Ana, teman sekolah, ngasihkan ke Ana keris-kerisan gitu Sat. Tapi Ana tolak Sat. Ini bener-bener nih, jadi anak ngeliatnya agak merinding jadi ingat. Dikasih gitu, Ana nggak mau. Habis itu dikasihkan ke ibu Ana gitu. Ana larang juga gitu, jangan. Iya. Jadi kan ini Sat, ibu Ana kan jualan tuh. Alasannya supaya laku kan jualannya. Ya, itulah dia termasuk dari kategori jimat. Jimat itu kan dia dilarang. Nah, ya misalnya ada yang mengasih ataupun ya ada rasa janggal. Nanti sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, tapi di sini kita bawakan yang sering digunakan lah seperti itu ya. Nah, ini ada namanya apa nih? Dizoomkan mungkin. Ini semar mesem ini. Nah, semar mesem tahulah kegunaannya ya kan? Itu apa Sat? Ya? Keris ya? Iya. Dia sebenarnya cuma benda antik aja. Kayak gini. Nah, ini disebut semar mesem. Semar mesem itu apa bahasa Inggris atau nih? Bahasa Jawa. Semar ini salah satu bahasa Jawa. Tokoh pewayangan. Mesem ya senyum. Gini. Oh, yang macam wayang-wayangan itu? Iya. Nah, ini kan. Nah, ini semarnya sambil senyum gini. Itu kenapa? Apa lagi? Nah, ini dia biasa digunakan untuk pengasihan. Pengasihan itu apa? Biar orang yang nggak punya, yang jomblo, yang nggak punya, belum punya pacar, nah dia pakai ini. Padahal nggak ada pengaruhnya apa-apa. Ini hanya ya benda-benda biasa aja gitu. Yang mengarahkan kesyirikan. Nah, kan nanti yang dia dikasih ini kan jadi yakin dia. Oh, aku udah megang ini. Banyaklah cewek nih. Ganteng gitu, aku nih. Kan. Dia apanya pun stylenya kan makin ganteng. Percaya diri deh. Kurang percaya diri biasanya. Kalaupun dia ada misalnya dengan menggunakan bantuan setan, biasanya itulah dia nanti yang disebut dengan pelet. Pelet? Iya. Peletnya ada yang pakai ini juga. Ini, tapi dia udah ada, dia sudah ada bantuan jinnya dia.
Jadi pesona dirinya itu karena bantuan dari jin. Dan itu bukan seperti kayak dukun-dukun itu membohongi, atau memang dikasih ini memang dibantu jin jadi Ada yang modelnya seperti itu, ada yang memang dukunnya itu nggak tahu. Jadi asal dikasih, tiba-tiba orang suka gitu, dia sendiri pun nggak tahu. Oh, jin juga lah. Oh, Iya. sekalian aja lah gitu. Dan modelnya seperti itu. Nah, ini dia. Ini yang dan ini juga yang terkenal sekarang ini, semar mesem. Makanya kita coba bawakan ini semar mesem. Jangan di toko online ada jualan ya, Sat? Iya, ini harganya saya beli cuman ada apa ya, nggak 10 ribuan gitu ya. Untuk menjelaskan, Sat, ya? Iya, untuk menjelaskan. Tapi kalau udah di dukun, ya, harganya ini sudah jadi sampai 200.000. Kalau dukunnya yang terkenal bisa sampai jutaan. Jutaan tergantung, Sat, ya. Iya, barang dagangan dukun lah. Iya, barang dagangan dukun. Nah, seperti itu. Nah, ini yang satu kan. Nah, pengasihannya satu. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, ini biasa yang di apa namanya ini, minyak bulu perindu. Ini juga yang lagi ngetren sekarang ini. Minyak bulu perindu ini di dalamnya ada apa nih, bulu-bulunya. Nah. Coba kita lihat, sahabat Gagal Muslim. Tolong kawan-kawan. Di sini nih ada bulu-bulunya nih. Iya. Bulu kayak rambut jagung gitu. Kalau mitosnya katanya itu bulunya dari bulu gendruwo. Hah? Bulu gendruwo katanya. Jangan dipegang. Ya, kalau yang aslinya ya seperti ini. Nah, ini yang aslinya. Ini bulunya, Sat? Iya, ini bulu gendruwo. Katanya gitu. Nah, ini yang aslinya bulu biasa ya. Nah, bulu biasa ini dia bisa bergerak. Nah, pasti penasaran nih bagaimana alat-alat perdukunan ini kita tampilkan gitu, supaya sahabat keluarga muslim tahu gitu, kalau ada yang ngasih, kalau ada yang apa, ini jalan-jalan kesyirikan gitu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit. Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit. Nah, sahabat keluarga muslim pasti penasaran nih. Tadi Ustadznya mau ngapain tadi nih, Ustadz? Ya, ini tadi bulu perindunya, bulu gendruwonya. Bulu gendruwo. Nah, kita semprot, nanti biasa dia gerak. Nah, nanti kita insert saat ya. Iya, yang kalau gerak ini dia biasa itulah membuat orang takjub. Kok bisa gerak ya? Berarti ada. Maksudnya ini apa? Kibulnya dukun itu? Iya, pembohongannya dukun itu. Nah, bergerak dia kan. Nah. Kalau dia bergerak, kata dukunnya apa, Sat? Ya. Nah, ini berarti dia ada isinya. Ada setannya di sini biasanya. Katanya seperti itu. Nah, ini berarti bulu perindunya dia ampuh. Nah, jadi nanti ketika dioles-oles, nah itu bisa. Ini bulu perindunya dia ke arahnya kemana, Sat? Iya, kalau bulu perindu pasien apa ini? Ya, bulu perindu ini dia biasa untuk pengasihan juga, untuk mahabbah, untuk menarik lawan jenis. Pelaris bisa, ataupun dia untuk pengasihan biasanya. Dan ini bulu perindu ini yang sangat terkenal, sangat ampuh, dia dari Papua katanya. Gerak lagi dia, Sat? Iya, dia gerak terus dia. Kalau ada yang biasa, kalau ada pasangannya, biasa dililitnya atau pasangannya. Nah, itulah makanya dia disebut bulu perindu. Nah, ini punya, kalau dia di tukang-tukang, kita sudah minta ke dukun, ada dia dari 100.000 ya sampai jutaan, tergantung dukunnya. Kalau dukunnya dia memang sudah dukunnya yang terkenal, iya, dukunnya yang terkenal, iya sudah tersohor, ya harganya makin mahal. Nah, padahal untuk harga satu ini aja kalau kita beli sangat murah. Ini kenapa dijual, Sat? Untuk khusus untuk perdukunan itu? Iya, kita belinya memang di toko-toko khusus untuk menjual alat-alat perdukunan. Jadi semuanya ada di situ, di toko itu. Ya, sahabat muslim nggak usah ikut-ikut beli ya, karena nggak ada barang contoh ya, nggak ada keperluan. Kita memang nggak ngejual juga, ya. Barang contoh sahabat muslim. Jadi harganya kalau satu ini kita beli itu cuman 15.000. Kan banyak tapi efeknya nggak ada, ya? Ya? Efeknya nggak ada. Efeknya itu nggak ada. Kita nggak promosi. Iya,
hampir serupa juga dengan yang ini tadi semar Nggak ada mesem efeknya ini. nih. Nggak ada efek apa-apa. Cuma hanya dibeli sama tipuan-tipuan. dukun supaya bisa nipu-nipuin orang-orang. Iya, karena yang- kalaupun ada mungkin dari 100 pasien yang dia berpengaruh mungkin cuma satu. Tapi yang satu ini biasa yang heboh. Oh, jadi ibaratnya apa tuh? Dialah yang apa bagus nih. Nah, gitu. bagus nih, padahal cuma satu yang bisa, yang selebihnya cuma Dan dibohongi itu pun aja. nggak ada pengaruh sama ini, kebetulan aja. Iya, ini sebenarnya dia kalau dibilang dari bulu genderuwo nggak betul juga ya. Ini dia ada dua versi. Ada yang mengatakan dia ngambilnya dari pohon bambu, tapi yang lebih tepatnya ini sebetulnya dari rumput bujang namanya, nama rumputnya itu bujang. Nah, ini kayak gini bulu genderuwo yang dibilang itu Ustaz ya. Ya biasanya hitam-hitam kita ngambil. Yang mereka bilang bulu genderuwo. Nah, seperti inilah dia. Nah, Nah, padahal ini dia dari rumput bujang. rumput bujang. Iya, namanya rumput bujang. Nanti bisa cari di internet, biasa muncul ya rumput bujang. Nah, dia banyak dia sekali Padahal dia memang kalau dikasih air ya Kalau memang dikasih gerak, air ya. memang gerak. Bukan Bukan masalah-masalah karena suka nggak sukanya kan. bukan karena ada jinnya di situ, ataupun bukan karena dia suka seperti itu. Nah, karena nama rumputnya ya udah rumput bujang kan. Ustaz, kalau ini apa Ustaz? Tadi antum mintakan air itu apa? Ya, ini air panas atau air dingin? Air dingin. nggak Air bisa. dingin. Oh, nggak bisa air dingin. Air Air panas. dingin terlalu- kawan. Heeh. Tapi udah nggak apa lah ya. Nggak apa. Udah ya. Tadi Apa lagi nih Ustaz? bulu perindu. Jadi jangan percaya sama Jangan percaya. bulu perindu. Ini apa Ustaz? Nah, ini kayu untuk metode ruqyah ini nanti. Sebenarnya kita akan metode ruqyah. memberitahu untuk ruqyah yang syariah. Itu kayak mana? Karena ada ruqyah yang dia syariah. Dia nanti yang syariah juga ada nanti terbagi menjadi dua juga sebetulnya. Ini pembagiannya bukan dari para ulama ya. Karena di situ nanti ada kemaksiatan seperti itu, sehingga kita harus menjelaskannya. Di antara maksiatnya terkadang peruqyah ini dia mau memegang pasiennya walaupun pasiennya itu perempuan. Oh iya nggak mahram Ustaz ya. Iya. Nah, dipegangnya sambil dilus. Cewek nih, cantik Bu. Nah, ini yang bahaya, makanya sebenarnya perlu kita jelaskan. Jadi kayak mana kalau katanya harus disentuh ya bisa dengan yang lain, dengan pihak ketiga, misalnya saudaranya atau suaminya, suruh suaminya megang. Ataupun kalau memang nggak ada suaminya ataupun siapanya ya bisa menggunakan kayu. Perantara kita Ustaz. Iya, kayu. Kalau perlu dipukul kita pukul. Kalau perlu ditekan kita tekan. Bagian mananya yang perlu Biasanya itu ditekan. berteriak-teriak deh Ustaz ya. Iya, biasanya berteriak juga gitu. Tapi kan nggak mungkin ketika meruqyah sendirian. Kalau ini memang pas kondisi sendirian nih, kadang kan situ banyak perempuan tapi dia mau aja megangnya. Biasa nih peruqyah yang ya kita kata misalnya lajang lah biasanya. Nah, makanya di antara ulama ada yang mensyaratkan kalau jadi peruqyahnya jangan yang masih lajang. Ya walaupun yang udah menikah aja kadang mau dipegangnya kan gitu. Nah, inilah yang perlu kita soroti karena yang seperti itu. Walaupun dia pakai sarung tangan. Sebenarnya banyak nih sahabat kaum muslim nih benda-bendanya nih. Coba sampaikan satu. Lanjut Ustaz. Iya. Nah, itu tadi ya walaupun peruqyahnya itu pakai sarung tangan tetap tidak dibolehkan karena pakai sarung tangan pun kan namanya menyentuh juga. Iya. Saya pakai sarung tangan. Apa namanya? Sentuh juga. Sentuh juga kan gitu. Apa bedanya? Terasa juga ya. Apalagi kadang kalau yang sarung tangannya tipis dia masih terasa juga di kulit kan seperti itu. Tapi berarti ini bukan suatu syarat yang membolehkan ya Ustaz ya pakai sarung tangan. Kecuali memang terpaksa di sini misalnya ketika kita membacakan tiba-tiba dia nyerang. Ya ketika dia nyerang megang tangan kita ya dia megang duluan ya harus kita pegang juga balik kan gitu. Nah, makanya kalau darurat bisa, ya. nah itu baru namanya darurat. Kalau ini kan enggak, kadang memang dia sedikit dipegangnya bagian kepalanya, ada dia nanti dipegang bagian bahunya. Ini perempuan loh, kadang punggungnya dipegang, diulus-ulusnya. Karena meruqyah ini memang kadang perlu diulus-ulus, tapi ya kalau ke perempuan ada batasan-batasannya, bukan sembarangan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada satu lagi. Apa tuh Ustaz? Kita praktekkan. Oh, enggak. Nah, ini dia ini biasa juga dipakai oleh dukunnya.
Itu apa, Sat? Ini batu. Batu. Nah, cara gunanya Batu ini. biasa, Sat? Hah? Nah, biasanya dukun dia mempraktekkan gini dulu dia. Nah, diam dia kan nggak bergerak. Iya, iya, Sat. Nah, jadi nanti diapakannya, dibacakannya mantra dulu. Hah? Itu Nah, baru hop. Nah, entah di mana lah diapainya. Masuknya ini Nah, dukun, Sat ya? iya dukun. Hmm. Ini alat-alat dukun juga. Nah, biasa dia mau bergerak dia. Kita sensor cahaya ini karena dia sensor cahaya punya ada 2 macam. Dia kalau kena cahaya baru gerak, Sat? Iya, kalau kena cahaya baru gerak. Oh iya. Nah, ini kadang dibilang nanti, oh karena batunya bergerak jadi berarti Salah. abang Ricky kena santet. Waduh, gitu cara tipu-tipunya ya. Nah, abang Ricky kena santet. Nah, nanti dikasihnya lah entah jimat, kita dikasihnya Al-Quran seperti ini ya, Al-Quran Istanbul untuk jimatnya biar nggak biar santetnya itu nggak Itu ini mempan. apa, Sat? Quran-Quran kecil ya? Quran Istanbul. Apa, Sat? Istanbul. Ya Quran isinya, tapi nggak untuk dibaca, memang nggak bisa dibaca. Ya untuk jimat lah Untuk ujung-ujungnya. jimat, Sat, ya memang untuk jimat. Nah ini harganya murah nih, nggak tahu apa bacaannya. Oh Seperti iya. ini. Nah, Iya, benar-benar. Dibaca juga nggak bisa. Katanya dibaca kan nggak nggak bisa. Quran ya kan, yang nggak Quran iya, kalau nggak ini bisa untuk dibaca. jimat. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya, kalau dia bergerak nanti setelah dibacakannya, setelah dikasih entah apa sama misalnya Bang Riki ini kan, nah dia dicelupkannya ke air. Dicelupkan ke air nggak gerak lagi kan, mati dia. Baterainya kena air kan. Oh ini ada baterainya? Iya, pakai baterai dia. Ya ampun, tekan sulap-sulap itu ya. Nggak salah dukun-dukun. Nah, seperti itulah. Terkali Tipu-tipu dukun ya. dukun ini. Baterai. Kalau yang dia dukun-dukun yang nggak pakai jin biasa seperti itu. Memang ada model dukun yang dia pakai jin, tapi nggak semuanya. Iya. Masa kalau cuma gerakkan ini harus pakai jin juga enggak. Iya. Tetap aja pasti ada orang tuh bersekutu dengan jin. Ya, tetap aja walaupun dia menggunakan bantuan jin, ya Udah jin itu salah juga. Udah jin itu orang tipu, dukun Iya, tipu juga saja sama. Iya, karena jinnya itu dia kan mendapatkan satu informasi yang benar, ya satu informasi yang benar ini dia dicampur dengan 99 kebohongan. Makanya kalau ada dukun yang meramal satu yang benar nggak usah heran. Itu biasa seperti itu dalam apa. Ustaz, kita coba ini Ustaz, bagaimana kita ini kita udah tahu nih muslihat dukun nih kan. Iya. Nah, gimana Ustaz kalau kita itu caranya belajar ruqyah mandiri Ustaz? Nah, ini kan penting juga Ustaz. Iya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita mengetahui berkaitan dengan ruqyah, ya biasanya ruqyah ini sangat penting ya karena bisa menghindarkan kita dari kita melakukan perbuatan syirik. Ya, karena kalau kita tidak mengetahui ruqyah kita bisa terjatuh pada perbuatan syirik. Ya, di sini kita akan memberikan ataupun mengajarkan untuk metode ruqyah mandiri. Ya, karena semua orang itu bisa meruqyah. Ya, walaupun minimal adalah untuk diri sendiri. Ya, makanya ada semboyan ataupun perkataan itu mengatakan bahwasanya ruqyah ini adalah ruqyah bukan milik ustadz. Ya. Ruqyah ini adalah milik umat. Jadi semuanya bisa meruqyah. Nah, jadi sebelum kita melakukan ruqyah mandiri, kita harus berwuduk terlebih dahulu. Ya, berwuduk terlebih dahulu. Setelah berwuduk, ya duduk yang tenang. Ya, kemudian sambil memperbanyak membaca istighfar, ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan kita memperbanyak istighfar, ya meminta ampun kepada Allah. Kalau memang dalam diri seseorang tersebut ada dia gangguan jinnya, biasa ketika masih beristighfar, masih meminta ampun kepada Allah, jinnya itu sudah ada mulai bereaksi. Ya, itu kalau memang dia ada gangguannya. Tapi kalaupun itu biasa kalau yang seperti itu ya gangguan jin yang berat. Kalau dia masih suruh istighfar, kemudian ada reaksi dari tubuhnya. Ya, setelah beristighfar, ya kita baca Bismillah, kita ambil air putih, ya air putih ataupun ini sendoknya nggak ada ya, ataupun bisa juga kita gunakan pakai bubuk
bubuk bidara. Ya, bubuk bidara kita masukkan. Ya, ini cara membuat air ruqyah. Nah, air ruqyah, masukkan bubuk bidaranya. Kalau ada sendok kacu pakai sendok, baru kemudian kita dekatkan ke mulut kita. Ya, kita dekatkan ke mulut kita, baru kita bacakan ayat Al-Quran. Kita kasih contohnya ya. Kita bacakan misalnya surah Al-Fatihah, jalan gampang. Karena semua ayat dalam Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Ya. Jadi kita bacakan. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, setelah selesai kita tiupkan ya sebanyak, ya terserah kita lah, mau 3 kali mau 5 kali, ya terserah. Nah, kemudian setelah itu kita minum. Ini untuk pribadi saja tadi. Iya, ini kita minum. Mandiri ya. Setelah kita minum masih ada kelanjutannya lagi. Ya, setelah kita minum, kemudian kita pegang bagian perut kita. Atau kita pegang di bagian yang kita rasa sakit. Mana yang kita rasa sakit, misalnya di pundak ataupun di kepala, situ yang kita pegang. Tapi kalau kita nggak tahu, kita pegang bagian perut. Ya, kenapa bagian perut? Karena memang terkadang makanan yang haram ya bisa saja masuk dalam tubuh kita, tidak kita sengaja. Bisa saja masuk ke dalam tubuh kita. Makanya dia di bagian perut. Bagian perut kita putar, ya mau ke kanan mau ke kiri, tapi yang bagusnya dia berlawanan dengan arah jarum jam sih biasanya, begini ya kan. Karena kayak seperti orang tawaf kan dia berlawanan dengan arah jarum jam. Dan untuk metodenya mau bagaimanapun nggak ada masalah, karena nggak ada aturan harus seperti itu. Kalau kita sudah menentukan harus seperti itu, berarti harus mendatangkan dalil-dalilnya kan gitu. Ini kita nggak ada. Putar, sambil kita putar kita bacakan aja Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau terasa ada mual, tarikkan ke arah mulutnya. Tarikkan arah mulutnya. Kalau mau muntah, dimuntahkan. Kalau mau muntah tapi nggak mau muntah, dibantu dengan sedikit batuk ringan kita gitu aja. Ibaratnya Ustaz, kalau kita itu udah muntah-muntah gitu, itu adalah satu reaksi ruqyah. Itu berarti ada reaksi yang terjadi timbul, karena memang ada jin di dalam tubuhnya. Karena untuk reaksi bermacam-macam. Ya, ada dia nanti yang panas, sakit kepalanya, ada yang mual, ya ada yang dingin. Ya, bermacam-macam. Kalau yang dia tingkat parahnya itu ya sampai kesurupan. Ustaz, boleh sedikit kesimpulan Ustaz untuk sahabat keluarga muslim supaya bisa ruqyah mandiri nih Ustaz, pembahasan kita. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi, bahwasanya kita sangat membutuhkan yang namanya ilmu ruqyah ini. Ya, ilmu ruqyah ini sangat kita butuhkan. Ya, jadi kita harus mempelajari ruqyah ini ya dan mempraktekkannya, jangan hanya mempelajari saja ya. Karena kadang banyak orang yang dia hafal Al-Qur'an, ya hafiz Al-Qur'an, akan tapi dia tidak berani untuk meruqyah ya. Padahal bacaan Al-Qur'annya terkadang bagus ya, akan tapi dia tidak berani untuk meruqyah ya. Alasan untuk meruqyah yang sudah kita sebutkan itu semua adalah hanya was-was dari setan ya, tipu daya dari setan. Karena kalau semua orang tidak mau meruqyah, yang ada adalah dukun, sehingga ruqyah yang tersebar itu hanya ruqyah yang syirkiyah ya. Sedangkan ruqyah yang syariah ini dia terkubur karena memang ustadz-ustadznya tidak ada yang mau tidak ada yang mau meruqyah. Mereka hanya memberikan
solusi, tapi solusinya ini ketika diminta kepada dia tidak bisa memberikan mengajarkan ruqyah tersebut, tidak bisa mempraktekkan ruqyah tersebut. Makanya ini sangat penting ya bagi kaum muslimin, ya minimal bisa meruqyah untuk dirinya sendiri ya, karena ruqyah ini bisa juga untuk menyembuhkan semua penyakit ya, baik penyakit medis ya ataupun penyakit non medis, ini semuanya bisa disembuhkan dengan ruqyah ya. Semoga nanti ada pertemuan selanjutnya sehingga kita bisa membahas ya berkaitan dengan berkaitan dengan ruqyah ini. Terima kasih. Oke, nah itu sahabat gaul muslim pembahasan kita tentang ruqyah. Nah, kita berharap kan Sat ya, setelah sahabat keluarga muslim menonton program kita ini tentang pembahasan ruqyah ini, sahabat keluarga muslim bisa menjaga diri, bisa menjaga keluarga, bisa melindungi diri dari gangguan-gangguan jin. Nah, bisa juga tahu nih ciri-ciri alat-alat perdukunan dan tentunya. Nah, Sat, terima kasih ya Sat atas informasinya Sat. Sama-sama. Nah, sahabat keluarga muslim, tonton program-program Salam TV lainnya, tentunya juga program 60 menit, supaya sahabat keluarga muslim dapat informasi-informasi yang baik tentunya. Nah, kami pamit dulu ya Sat ya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.